Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari sistem saluran pencernaan alimenter, yaitu tubuh muskuler yang panjangnya rentang atau merentang dari mulut sampai ke anus. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi yang meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, ada proses ingesti. Proses ingesti adalah makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan, yaitu proses makanan yang dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan atau menelan. Yang ketiga, ada peristalisis. Peristalisis adalah kontraksi gelombang atau polos volunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, ada digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian. Molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi. Absorpsi adalah produk akhir pencernaan. Produk pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke saluran sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. Yang keenam adalah egesi atau defekasi. Adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dan juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Berikut 4 proses pencernaan dasar, yaitu proses yang pertama proses motilitasi, yang kedua proses sekresi, yang ketiga proses pencernaan, dan yang terakhir proses penyerapan. Berikut rongga-rongga yang termaksud dalam proses pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, usus besar, yang keenam ada rektum, dan yang terakhir anus. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu mulut. Mulut adalah permulaan saluran pencernaan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang antara gusi, gigi, dan pipi. Bagian yang kedua yaitu rongga mulut bagian dalam. Di dalam rongga mulut terdapat gerigi atau gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Bagian yang kedua, faring atau tekak, yaitu rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Melalui rongga ini, makanan dan cairan masuk ke esofagus dan udara masuk ke trakea. Rongga ini dibatasi oleh epitel dan kelenjar mucus. Memiliki 2 lapisan otot skelet. Yang pertama, longitudinal dalam, dan yang kedua, konstriktor faringial luar. Yang terakhir, rongga ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang pertama bagian superior, yang kedua bagian inferior. Bagian yang ketiga dari sistem pencernaan, yaitu esofagus atau kerongkongan. Rongga ini merupakan saluran yang menghubungkan tekak dengan lambung, yaitu rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Dinding esofagus terdiri dari 4 lapis. Yang pertama, lapisan luar, yaitu lapisan jaringan ikat yang renggang. Yang kedua, lapisan otot yang terdiri dari 2 lapisan serabut otot, yaitu sirkular dan longitudinal. Yang ketiga, 1 buah lap submukosa. Keempat dan paling dalam serabut lendir atau mukosa. Makanan didorong ke esofagus menuju lambung secara peristaltis. Rongga sistem pencernaan yang keempat yaitu lambung atau ventriculus.
Rongga yang berbentuk C ini terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen, di bawah diafragma. Terdiri dari bagian kardia, fundus, body organ, dan bagian filorus. Lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan peritoneal, yang kedua, lapisan berotot, dan yang ketiga, lapisan submukosa, dan yang keempat, lapisan mukosa. Lambung berfungsi sebagai penyimpanan makanan, yang kedua produksi kimus, yang ketiga digesti protein, produksi faktor intrinsik, produksi mucus, dan yang terakhir sebagai absorpsi. Bagian yang kelima dari sistem organ pencernaan adalah usus halus atau intestinum minor. Intestinum minor adalah tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan, yang memiliki panjang sekitar 3-5 meter dan yang berdiameter 2-2,5 cm. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi sebagai menerima zat makanan yang sudah dicerna dan untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe. Menyerap protein dalam bentuk amino dan karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Bagian yang keenam dari rongga sistem pencernaan adalah usus besar atau intestinum mayor. Usus besar ini tidak memiliki villi dan lipatan-lipatan sirkular. Diameter lebih lebar, ukurannya lebih pendek, dan daya renggang lebih besar dibandingkan usus halus. Usus halus terdiri dari cecum, appendix, dan rectum. Berfungsi untuk mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus, memproduksi mucus, dan tidak menghasilkan enzim pencernaan. Bagian yang ketujuh dari organ sistem pencernaan adalah rektum. Rektum terletak di bawah kolom sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus. Terletak di dalam rongga pelvis, di depan os sacrum dan os coccygeus. Dan rongga yang terakhir atau yang ke-8 dari sistem pencernaan adalah anus. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Terletak di dasar pelvis dan dindingnya dilapisi oleh 3 sfinkter. Yang pertama, sfinkter ani internus, kedua, sfinkter ani levator ani, dan yang ketiga, sfinkter ani externus. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.